Ishmael. Nah itu semua itu turunnya ke keturunan Ishak sampai terakhir Nabi Isa. Nah pada keturunan Ismail itu sama sekali nggak ada yang jadi nabi kecuali nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Paham nggak? Oke, sekarang coba dari Nabi Ishak ke bawah sebutin. Ayo. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Ari, Yunus, Zakaria, Ari. Iya, Isa. Perlu kalian ketahui Semua keturunan Nabi Ishak itu menjadi nabi, ya, itu menjadi nabi sampai Nabi Isa. Akan tetapi keturunan Nabi Ismail itu enggak ada yang jadi nabi. Akan tetapi nabi terakhir adanya dari keturunan Ismail. Nah, kalian pernah dengar Bani Israel? Israel. Tahu sendiri Bani Israel kayak gimana? Ya, Bani Israel anak turun Yakub. Nah, Bani Israel kenapa tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad? Karena dia merasa bahwasanya nasab dia paling bagus. Semua anak keturunan Nabi Yakub, yaitu Bani Israel, itu menjadi nabi. Nah, sedangkan keturunan Ismail nggak ada yang jadi nabi, akan tetapi tiba-tiba di akhir Nabi Muhammad menjadi pungkasan para nabi, pemimpin para utusan, gitu. Makanya kenapa mereka tidak mau mengakui kenabian Muhammad? Karena ada sifat sombong, paham nggak? Nah, makanya hati-hati ketika ada orang yang memiliki sifat sombong, walaupun sekecil apapun, dia tidak bisa menerima kebenaran. Sedangkan di kitabnya pun sudah dijelaskan bahwasanya nanti bakal ada nabi terakhir yang namanya Ahmad, gitu. Paham sampai sini? Kemudian ini udah ditulis, sok ditulis dulu. Penting soalnya ini adalah wasilah di mana kalian makin cinta kepada Nabi. Jangan cuma sekedar kenal nama Muhammad doang ya, tapi harus tahu ke atasnya. Kayak misalkan si Fulan binti siapa ya kan ya. Iya, biasanya kalau mau disolawatin kita ya itu deh ya. Iya. Nah, ada ininya kan? Oke. Udah sampai sini. Kemudian siapin catatan lagi. Tulis nasab Kanjeng Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam. Nasab Nabi Muhammad sampai ke Kanjeng Nabi Adam. Paham? Udah? Pertama Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Oh ya, siap. Udah siap?
nasab Kanjeng Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Adam. Ini saya ambil dari kitab Nurul Yakinnya ya. Ini kan khulasoh kan ringkasan ya. Nah kalau ini nasabnya diambil dari kitab Nurul Yakinnya, kitab intinya. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf udah bin Qusay bin Kilab bin Murrah Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nador ya bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah Huzaimah bin Mudrikah udah Mudrikah bin Ilyas Ilyas bin Nador Nador bin Nizar Bukan misar. Nizar bin Ma'ad Imam besar. Ma'ad Nizar bin Ma'ad bin Adnan Adnan bin Udad iya Adnan bin Udad bin Hamasyah iya Hamasyah bin Salaman bin Awas Awas bin Bawas bin Komwal bin Ubay bin Awam bin Hashid bin Hijah Udah Pak, bare. Hashid bin Hijah bin Huldas bin Yadlaf bin
Habah. Yadlab bin Tabah. Tabah. Tabah bin Jahim. Tabah bin Jahim. Jahim bin Hahishi. Hahishi. Hahishi bin Nakho. Hahishi bin Nakho. Nakho bin Aidil. Nakho bin Aidil. Aidil bin Abaqar. Aidil bin Abaqar. Ya. Abaqar bin Ubaid. Abaqar bin Ubaid. Ubaid bin Ad-Di'a. 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 Ad-Di'a bin Hamdan. Hamdan bin Sabbar. Hamdan bin Sabbar. Sabbar bin Yasroba. Sabbar bin Yasroba. Yasroba. Yasroba bin Yahzan. Yasroba bin Yahzan. Yahzan bin Yalhan. Yahzan bin Yalhan. Yalhan bin Ar-Awa. Yalhan bin Ar-Awa. Ar-Awa bin Aidil. Ar-Awa bin Aidil. Aidil bin Disyan. 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 Disyan bin Aisyar. Aisyar. Aisyar bin Afnan. Afnan. Afnan bin Aiham. Afnad bin Aiham. Ya. Aiham bin Mahsor. Bin Mahsor. Mahsor bin Nahis. Mahsor bin Nahis. Nahis. Nahis bin Zaroh. Nahis bin Zaroh. Zaroh bin Sana. Sana bin Maza. Sana bin Maza. Maza bin Allah. Allah. A-U-D-L-O-H. Allah. Allah. Allah bin Aram. Aram. Ya. Aram. Aram bin Haidar. Bin Haidar. Haidar bin Ismail alaihi salam. Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Ibrahim bin Tarikh atau Azar. Nah, ini bab Ibrahim nih. Azar, Tarikh. Ya. Tarikh bin Nahur. Tarikh bin Nahur. Tarikh bin Nahur. Tarikh itu ada Tarikh atau Azar ya. Tarikh atau Azar. Tarikh atau Azar bin Nahur. Nahur bin
Nah, Saru, Saru bin Rau, Saru bin Rau, Rab bin Farah, Farah bin Abar, bin Abar, Abar bin Syalah, Abar bin Syalah bin Arfahsad, Syalah bin Arfahsyad bin Syam bin Nuh. Nah, ini Nabi Nuh. Nuh bin Lamuk, Nuh alaihi salam bin Lamuk bin Mutasyalah, Lamuk bin Mutasyalaho, Lamuk bin Mutasyalaho, Mutasyalaho bin Ahnuh, atau yang biasa kita kenal Nabi Idris alaihi salam. Nah, namanya Ahnuh, Nabi Idris alaihi salam. Ahnuh bin Yard, Yard, Yard. Ya, udah. Yard bin Mimma bin Ma'ah Lail, Yard bin Ma'ah Lail. Udah. Ma'ah Lail bin Kinan bin Anus, ya, Kinan bin Anus bin Sis, Sis bin Anus bin Sis bin Adar alaihi salam. Nah, itu ya, itu nasab panjang Nabi sampai Nabi Adam. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW keturunan ke-82 dari Nabi Adam. Ya, namanya asing-asing ya. Karena tadi keturunan Ismail itu tidak ada yang menjadi nabi, akan tetapi keturunan Ismail itu menjadi pemuka-pemuka agama, orang-orang soleh. Itu orang-orang soleh. Nah, kalau misalkan keturunan Ishak itu banyak yang jadi nabi, tapi nabi terakhir ada di keturunan Ismail. Sampai sini paham, santri? Oke. Nah, yang as'ala itu pertanyaan ya. Man Sayyidina Muhammad, siapa itu kanjeng Nabi Muhammad? Bima gaja'a, dengan apa Nabi Muhammad datang? Min ayyi qabilatin abuhu, dari kabilah mana bapak Nabi Muhammad, dan seterusnya. Oke. Yang kedua, nasabuhu wa wafatu walidihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabuhu utawi nasabe kanjeng Nabi Muhammad, nasabuhu utawi nasabe kanjeng Nabi Muhammad, wa wafatu lan sedoe kanjeng Nabi Muhammad, wa wafatu walidihi lan sedoe bapane kanjeng Nabi Muhammad, lan sedoe bapane kanjeng Nabi Muhammad. Waliduhu utawi bapane kanjeng Nabi Muhammad iku Abdullah ibnu Abdul Muttalib
kang dadi anak lanangi Abdul Muthalib ibnu Hashim kang dadi anak lanangi Hashim ibni Abdi Manaf kang dadi anak lanangi Abdi Manaf ibni Qusay kang dadi anak lanangi Qusay ibni Kilab kang dadi anak lanangi Kilab. Ini adalah sanad dari bapaknya Nabi Muhammad, bahwasanya Abdullah bin Abdul Manaf Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Oke. Wa ummuhu lan utawi nasabe ibune kanjeng Nabi Muhammad. Wa ummuhu lan utawi nasabe ibune kanjeng Nabi Muhammad iku Aminatu binti Wahab Aminah bintu Wahab Aminah bintu Wahab ibni Abdi Manaf kang dadi anak lanang Abdi Manaf ibnu Huzaimah kang dadi anak lanang Huzaimah ibni Kilab kang dadi anak lanang Kilab. Nah, jadi nasab ibunya kanjeng Nabi Muhammad itu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Huzaimah bin Kilab. Nah, nasab bapak sama ibunya kanjeng Nabi Muhammad bertemu di Kilab, ya. Nah, nyambung sebenarnya. Ya, saudara, tapi saudaranya udah jauh. Kemudian fatajtami'u maka kumpul. Fatajtami'u maka kumpul apa ummuhu ibune kanjeng Nabi Muhammad. Apa ummuhu ibune kanjeng Nabi Muhammad ma'a walidihi sartane bapane kanjeng Nabi Muhammad fi jaddihil khamisi ing dalem kakek kang kaping 5. Wa huwa utawi jaddihil khamis iku Kilabun Kilab, ya. Walaqad tuwfiya lan teman-teman den pundut. Walaqad tuwfiya lan teman-teman den pundut sapa walidu bapane Nabi Muhammad wa huwa mangka utawi bapane Nabi Muhammad fi batni ummihi ing dalem waktu ngandunge ibune kanjeng Nabi Muhammad. Wa umruhu lan utawi umure bapane kanjeng Nabi Muhammad iku 18 tahun 18 tahun apa sanatan taune. Wa umruhu lan utawi umure bapane kanjeng Nabi Muhammad iku 18 apa sanatan taune. Wa dufina lan den makam ake. Wa dufina lan den makam ake bil Madinati kelawan ing dalam Madinah. Walam yajruk lan orang galahu marang kanjeng Nabi Muhammad. Walam yajruk lan orang ninggal sapa bapane Nabi Muhammad lahu kedua Nabi Muhammad syai'an ing suwiji minal mali saking harta. Minal mali saking harta. Oke, bab yang kedua menjelaskan tentang nasabnya, kemudian wafatnya bapaknya Nabi Muhammad. Udah paham ya sini mah ya? Bapaknya bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kemudian ibunya Aminah bin Wahab bin Abdi Manaf bin Huzaimah bin Kilab. Oke. Kemudian nasab bapak ibunya itu bertemu kepada kakeknya yang kelima, yaitu Kilab. Kemudian walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummi.
saat itu ketika bapaknya Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad sedang berada dalam kandungan ibunya. Wa umruhu 18. Bapak Nabi Muhammad yaitu Kiai Abdullah meninggal pada umur 18 tahun. Waktu fi Nabil Madinah, kemudian dimakamkan di kota Madinah. Walam yatsruk lahu syai'an minal mal. Ketika wafat, bapaknya sama sekali tidak meninggalkan apapun kepada Nabi Muhammad. Walam yatsruk lahu syai'an minal mal. Bapaknya tidak meninggalkan harta apapun kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang ketiga, lanjut ya. Antum belum? Belum ya. Wiladatuhu wa radha'atuhu. Wiladatuhu utawi kelahiran kanjeng Nabi Muhammad, wa radha'atuhu lan nyusoni ing Nabi Muhammad. Nyusoni. Ulida dan lahirane sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah melakukan kaya amal isnaini dalam dina Tsaniya Asyar tanggal 12 min Rabiul Awwali saking bulan Rabiul Awal amal fili ing dalam tahun gajah. Wa sumiyalan enani opo amal tahun waladatihi kelahiran kanjeng Nabi amal fili ing tahun gajah Awan Said. wa sumiyalan arane apa amal tahun waladatihi kelahiran kanjeng Nabi Muhammad amal fili ing tahun gajah li'anna karena satu mene amal fil li'anna karena satu mene amal fil iku malikal habasyati raja Habasyah arsala ama walidatihi arsala mutus ama wiladatihi ing tahun kelahiran kanjeng Nabi Muhammad Khaisan ing bala tentara gajah ilana kati maring kota Makkah dihadmil Ka'bati karena satemene ngancurake Ka'bah wa kana fihi ing dalem Khaisan apa filun gajah azimun kang gede-gede Besar-besar. azimun kang gede-gede Said besar. besar-besar Said. azimun kang besar-besar fa ahlaka maka ngerusak sapa Allah al khaisya ing pasukan atau bala tentara ikroman karena mulyaake di wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mulyaake kelahirane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa arda'athu lan yusoni ing Nabi Muhammad wa arda'athu lan yusoni ing Nabi Muhammad ba'da ummi ing dalam sawise ibune kanjeng Nabi Muhammad sapa Suwaibatul Aslamiyah Nyai Suwaibatul Aslamiyah khadimatu ammihi kang dadi budak pamane kanjeng Nabi Muhammad rupane Abu Lahab rupane Abu Lahab summa Halimatus Sa'diyah mongko nuli Halimatus Sa'diyah ila an balagha maring nyeta
Mari nyento ambalago nyakin mari nyento balege Kanjeng Nabi Muhammad apa umruhu umur Kanjeng Nabi Muhammad arba'a sanawatin papat piro-piro tahun. Nah sampai sini paham. Bab yang ketiga membahas tentang kelahirannya Nabi Muhammad dan apa ibu persusuannya Nabi Muhammad. Jadi emang sudah menjadi kulturnya pada zaman dulu Nabi Muhammad waktu itu disusui oleh dua orang wanita. Yang pertama adalah siapa? Suwaibatul Aslamiyah dan yang kedua yaitu Halimatus Sa'diyah. Yang mana Suwaibatul Aslamiyah merupakan budaknya pamannya Nabi Muhammad yaitu Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab di neraka mendapat keringanan pada hari Senin? Karena pada waktu kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, Abu Lahab sempat bunga. Paham bunga enggak? Surur, bahagia karena kelahiran keponakan dia yaitu Nabi Muhammad. Nah, itu di hari Senin. Kemudian setelah Suwaibatul Aslamiyah menyusui Nabi Muhammad, kemudian Halimatus Sa'diyah yang kedua, sampai Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad berumur 4 tahun. Wafatu ummihi wa hadanatuhu wallahu a'lam bishawab. Kita pertemuan berapa kali? 9 ya. 9 kali kan? Ini ada berapa? Pengennya sistemnya kalian paham gitu, nggak cuma kitabnya penuh tapi nggak paham gitu pengennya. Cuma 48 dibagi 8 berapa? 6. Nah, oke. Besok sekali ngaji nambah. Kalau mau hatam ya. Semoga aja nggak ada halangan. Gajah. Ini tuh penting loh sebenarnya. Kitab yang lebih dasar daripada Khulasatul Yakin yaitu Aqidatul Awam. Pada ngaji Aqidatul Awam? Belum. Yang Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi da'i lisani fa'dulillahil qalimil awwali al-akhiril baqi bila tahawiri thumma salatu wa salamu saramada nabil khairi maqad wa ada wa alihi wa sahbihi wa mantabi sabila dinil haqi ghaira mubtadi. Nah, itu adalah kitab Aqidatul Awam yang mana cikal bakal Khulasatul Yakin dalam artian kitab Aqidatul Awam merupakan kitab yang paling dasar di dalam ilmu tauhid. Jadi sebenarnya saya kan nahu ya. Sebenarnya ngangkat tareh itu berat loh. Kayak biasa ngejelasin karena udah ada keterangan. Ini kita ngejelasin tapi harus mengingat masa lalu gitu. Kayak orang nih udah hidup di zaman sekarang tapi dipaksa buat gua harus mengingat masa lalu.
Masa lalu gimana? Astagfirullah. Jadinya agak berat gitu kan. Kalau kalau nahwu itu kan ilmu pasti ya kayak MTK. 1 tambah 1 2. Nah itu kan udah pasti kalau nahwu. Kalau sejarah, yang namanya sejarah, kita kembali lagi ke 5W1H. Siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, sama apa, ya. Itu makanya kenapa saya agak gagap-gagap gitu ya. Suruh ingat. Iya, suruh ingat gitu. Padahal saya sukanya apa yang saya lakuin, ya udah saya jalanin. Nah, di sini di kitab Khulasatul Yakin saya dipaksa buat gua harus ingat gitu kan. Kayak masa lalu gua siapa gitu. Enggak. Giliran kayak gini mah pada melek ya. Melek. Ini kopi. Itu cuman Ini Ini ya. kopi. Ini ciyo. Kalian udah pada buka kan ya? Udah pada buka. Ini udah kopi. Oke. Besok kalau bisa sebelum ngaji Khulasatul Yakin lantunin Aqidatul Awam dulu ya. Oke. Apa kan? Nah, Apa ya udah nanti pakai nada kalian dah. Kalau tadi mah kan ada saya. Ya. Sebenarnya gampang sih karena baharnya bahar rojaj. Mustaqilun, 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 mustaqilun. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil isani falhamdulillahi qadiril awali al-akhiri bal-bakiri lantawali summa salatu wa salamu sarmada ala nabi al-khairil qadwada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi wa iradi dan seterusnya ya kan. Dan masih banyak. Yang biasanya Alfiah tuh gimana yang biasanya Alfiah? Iwa rahmani wa birahimi da'imin lisani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril mahidi la ta'awli summa salatu wa salamu sarmada ala nabiyil khairi maqad wa hada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairal muhtadi wa ba'du talabi wujudil marifati wa tibilillahi ismi nasifat fawwahu mawjudul qadimu ba'alim muharibul lil haqqi bil itlaqi hakimu qani wa wahidun wa qadir dun alimu bi kulli syai' sami'un basirun wa takalimun muhsinun sarfa'un dan jamimu fa'amutlaqun iradatun samun basar hayatul ilmu kalamun istaman wajahilun dimaki ila hatihi tarkuli kulli muqaqihi kabili assalamu Dan yang lain. Ya, karena udah malam takutnya berisik. Intinya besok sebelum ngaji ya, sebelum ngaji setelah tadi yang pertama udah selesai, saya mau masuk ngadoma dulu sampai selesai. Oke?
Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim da'iman ala habibika khairil khalqi kullihim wa habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin ya Rabbi ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana wa